sekalian. Pagi. Kami di sini akan melaksanakan simulasi sidang BPUPKI 1 dan 2. Tolong menyaksikan. Tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Hajiman Wedodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibamase Yoshio yang berasal dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang 1 pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang 1 pun dilaksanakan di gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang sekarang menjadi gedung Pancasila, dihadiri oleh 70 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Siang ini ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk melakukan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita awali sidang pertama ini dengan agenda membuat rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan gagasan dan ide dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk pembangunan negara ini. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan saya berkesempatan berpidato dengan singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang ingin saya sampaikan. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena fondasi dasar negara adalah di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pulang yang menanggung teguh, toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mungkin ada saran lain? Baik, saya rasa tidak ada usulan lain. Baiklah, sidang ini saya tutup dan dilanjutkan esok hari. Sidang pada hari pertama yang diakhiri dengan usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin. Esoknya pada tanggal 30 Mei 1945 diadakan kembali sidang BPUPKI hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan sidang kedua. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Terima kasih kepada Ketua Panitia Wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan saya yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan administratif, dan yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang
saya sampaikan mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, apakah ada saran yang lain? Mungkin tidak ada. Baiklah, sidang ini saya tutup dan dilanjutkan esok hari. Berakhir sudah sidang pada hari kedua yang diakhiri dengan pendapat Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945 dilanjutkan kembali sidang hari ketiga. Marilah kita melanjutkan sidang hari ketiga ini. Silahkan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saya menamakan nama kelima sila ini adalah Pancadharma. Tetapi karena nama Pancadharma tidak cocok digunakan di sini dan juga atas bantuan dari teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima sila ini yaitu Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar negara. Di atas Pancasila inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Jika tidak bisa menggunakan 5 sila, maka saya akan menggunakan 3 sila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Jika tidak bisa 3, maka saya akan membuat menjadi 1 yaitu gotong royong. Apakah saudara setuju dengan pendapat yang saya kemukakan ini? Silakan mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Merdeka. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila dan Trisila ini dapat diterima? Mungkin kepada anggota untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Ian Soekarno. Saya selaku pelaku perwakilan dari anggota pada sidang dinyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diberikan kepada Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan Ichibamase. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin, saya menyaksikan hasil sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan usulan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih pada Mr. Ichibamase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas sebelum lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhirnya sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas di dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Berikutnya akan dilaksanakan sidang BPUPKI. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dorkuritsu Jumbi Kosakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian dan sambutan pembukaan saya ini. Saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang saya telah terima.
selaku ketua panitia kecil yang telah dibuat setelah sidang BPUPKI pertama. Usulan itu adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai federasi. 3. Mengenai keuangan. 4. Mengenai agama. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selepas-lepasnya. Paduka Ketua, saya juga ingin mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu anggota Fatah Hasan, Asiki Nata Negara, Suryodo Harjojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian. Oleh karena itu, kita menghadapi saat yang suci. Baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah Tuhan menunduk di hadapan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemerintahan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Setelah dilakukannya meningkat cipta, mereka kembali memulai sidang dengan pemungutan suara. Baik, mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak dengan cara simpulan saja? Karena dengan cara voting, kita bisa memutuskan masalah terkecil kita, juga dapat menghemat waktu karena kita mengeluarkan kata-kata yang mudah. Marilah Tuan, kita melakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem pemilih republik, ada 55 sistem tentang kerajaan lain-lain, 2 dan 1 telkom. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Don Kuritsu Jumbi Kosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 sistem, ialah 55 republik, 5 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita akan membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi keputusan panitia itu republik. Kesejahteraan republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula untuk mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air, tanah kita Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang begitu saja. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air ini, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya, janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak, tetapi apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan teknologi dan bahasa geografi. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk ke tanah Indonesia, tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan, tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh pulau masuk ke Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksud bahwa tanah Papua masuk ke dalam tanah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing.
artinya kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur. Saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru, begitu pula Brunei Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara di Papua. Bukanlah kita yang meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Kalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan telah tercapai, kita dapat menetapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Dengan permintaan Indonesia, mereka ialah seluruh Indonesia Belanda. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Brunei Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambahkan Brunei Utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor, Portugis untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat masukkan ke dalam wilayah Indonesia. Padukan Tuan Ketua Undang-Undang Dasar, negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya. Dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Sekian simulasi mengenai BPUPKI 1 dan 2 dari kelompok 4. Terima kasih.